Terima kasih. Terima kasih waktunya Mas Yatno dan Mamang yang lain. Jadi memang masalah sholat isyraq itu jadi perdebatan di ulama memang. Jadi ada yang mengatakan sholat isyraq itu memang tersendiri, terpisah dengan sholat duha. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab fikih itu, kalau isyraq itu ya sama dengan duha. Isyraq ya duha itu. Karena isyraq itu kan awal, kalau isyraq itu kan artinya kan terbit matahari, tapi tetap tidak boleh kalau waktu terbit matahari karena waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat atau makruh tahrim. Nah, tapi setelah satu tombak lah atau 15 menit biasanya kalau itu 15 menit setelah terbit baru boleh sholat. Memang perbedaan pendapat di sini, ada yang mengatakan sholat isyraq itu ya sendiri, baru setelah sholat isyraq selesai baru sholat duha. Tapi ada yang mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Ada lagi yang mengatakan isyraq itu disamakan dengan awabin. Karena awabin itu yang biasa kita lakukan kan, biasanya kalau Ustadz mengajarkan itu awabin itu setelah sholat maghrib biasanya 4 rakaat. Karena untuk agar hati kita itu tetap condong kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang jadi perbedaan pendapat lah masalah sholat isyraq itu apakah tersendiri atau sama dengan sholat duha. Tuh, tapi ya monggo mawon, semuanya ada pegangannya. Yang penting kita mengikuti para ulama saja. Tapi kalau saya pribadi itu lebih condongnya tidak aja sholat duha. Kalau saya pribadi ikutnya yang ke ke pendapat yang sholat isyraq itu ya sholat duha. Tinggal ditambahkan sholat duhanya menjadi kalau ini ya 8 rakaat lah. Kalau saya pribadi. Tapi memang banyak yang mengatakan bahwa sholat isyraq itu tersendiri. Ini monggo mawon. Itu perbedaan pendapat di ulama. Kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Itu yang kemudian yang masalah masalah zikir-zikir itu setelah sholat subuh sampai sholat isyraq itu atau sholat duha itu lebih bagusnya kan seperti yang diajarkan Rasulullah. Itu ada di ada di kitab Al-Azkar. Itu kan sudah lengkap. Memang kalau Al-Azkar itu, kalau zikir-zikir yang di Al-Azkar itu kita amalkan, itu kadang-kadang nggak nyampe sampai itu. Tapi zikir yang paling baik itu kan, kalau zikirnya itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang paling utama untuk itu adalah Al-Quran. Apalagi Mang Karna ini. Mang Ustadz Karna itu kan hafal Al-Quran. Itu lebih baik ya. Al-Qurannya lebih deras lagi. Kalau dulu karena saya ini korban ibu saya yang nggak nyampe udah 25 juz hafal, kemudian disuruh nikah, kemudian hafalannya agak kerepotan, mendidik saya yang bandel mungkin. Makanya saya ketika mau ngafalin Quran di Kerapyak nggak boleh, dah kamu nggak usah ngafalin, yang penting kamu ngamalin aja kata gitu. Makanya saya ini termasuk korban, makanya saya nggak ini. Kemudian untuk masalah istitoah dalam haji, memang itu harus. Bang Hasan, ya. Mic-nya itu jangan di depan mulut karena udaranya membuat berisik. Di bawahnya sedikit. Gini. Oke. Masalah istitoah, kemampuan dalam berhaji, memang yang wajib itu kan kalau sudah mampu, baik itu materi, baik itu kalau sekarang kan belum mampu ini, materi udah mampu mungkin, insya Allah. Tapi kan keamanan sekarang yang belum stabil, makanya dikatakan juga belum mampu. Tapi mudah-mudahan ya bisa berangkat meskipun
hanya sekian persen gitu. Tapi masalahnya tadi apa yang diutarakan oleh Bang Kiai Mumu tadi memang seperti itu. Jadi kita itu umpamanya ada yang nggak mampu secara materi, secara logika nggak mungkin dia berangkat. Tapi kalau hatinya itu sudah tergerak untuk berangkat haji, sebagaimana yang pernah saya utarakan itu dalam kitab Asbah wa Nadhairnya Imam Suyuti, bab niat, itu kalau seseorang sudah niat haji, kemudian sampai wafat dia belum haji, padahal sudah sekuat tenaga dia mengumpulkan uang, itu ketika beliau wafat nanti tetap dikasih ganjaran atau pahala haji. Karena dengan husnin niat, dengan bagusnya niat. Sebagaimana Ibnul Mubarak itu waktu itu kan tercengang. Orang yang ada di haji semua itu tidak ada yang diterima. Tidak ada yang diterima hajinya. Kemudian bertanya, ya Allah, kemudian kalau di semua yang haji ini tidak diterima, kemudian yang diterima itu hajinya siapa? Jawab Allah, ada orang, ada satu pendapat itu tukang cukur lah. Tukang cukur yang sudah menabung sekian tahun, kemudian ketika mau daftar uangnya itu dibutuhkan, dipinjamkan kepada tetangganya yang sangat membutuhkan. Akhirnya uang itu diserahkan ke tetangganya yang membutuhkan, jadi dia nggak berangkat haji. Nabung lagi, kemudian setelah sampai nisab umpamanya, kemudian ada tetangganya yang membutuhkan lagi, uang itu dikasihkan lagi. Nah, secara fisik dia nggak berangkat haji. Tapi secara hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia yang mendapatkan haji yang mabrur. Itu mungkin karena bagusnya. Ya, tapi kalau yang memang sudah wajib haji, sudah mampu, tetap wajib berangkat haji. Kalau sudah mampu kemudian belum berangkat sampai meninggal dan hatinya tidak terbersit untuk berangkat haji, nanti itu tinggal pilih. Kata Rasulullah, mau mati secara Yahudi atau secara Nasrani, naudzubillah min dzalik. Mungkin kalau Mang Jatuh mah udah pulang pergi ke Mekah, Madinah mungkin. Makanya terjadi polemik juga Mang Jatuh ini. Kalau orang sudah berhaji, sudah umroh, kalau sudah haji sudah umroh lah. Sudah haji, kemudian tiap tahun itu haji lagi, umroh lagi, nyun sewu. Kalau pendapatnya almarhum almarfurlah, siapa tuh? Yang dulu Imam Masjidil Istiqlal, Masjid Istiqlal, siapa tuh? Mang Mumu. Gurunya Mang Mumu tuh, profesor ahli hadis. Kiai Ali Mustafa Yakub. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub mengatakan dengan dasar hadis ini bahwa setelah sholat subuh itu kemudian duduk, kemudian sampai terbit matahari, kemudian setelah waktu duha dia sholat, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Makanya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu mengatakan kalau kondisi seperti sekarang ini, orang Indonesia masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Kemudian ada orang yang pulang pergi ke ke Mekah Mukarramah untuk umroh dan haji berkali-kali, itu hajinya bukan panggilan Allah tapi panggilan setan. Mohon maaf ini pendapatnya Syekh Ali Mustafa Yakub. Tapi dikembalikan lagi ke masing-masingnya. Itu pendapatnya saya Ali Mustafa. Makanya kan bilangnya gini, ya udah kalau sudah berangkat haji udah aja karena kewajiban haji sudah selesai. Karena yang kedua, ketiga, keempat itu tinggal sunahnya saja. Tapi ketika ada tetangga yang lebih membutuhkan lagi uang itu, maka kasihkanlah, lebih baik bersodakoh dengan tetangga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.